Baik. Ya, Pak. Saya khawatir nggak? Belum ya? Halo. Cek, cek. Halo, tes, tes. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para pimpinan NU Online dan juga Rektor Unusia, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dan beserta jajaran, para pendengar, para audiens yang hadir dalam kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bergabung melalui sambungan Zoom maupun Facebook maupun YouTube ya, teman-teman semuanya yang ada. Bahasan kali ini kita bakal ngobrolin terkait dengan keamanan teknologi sistem informasi dalam segi fundamental ya, Pak Fezan, secara basic. Nanti bisa disampaikan dalam 60 menit dan juga nanti bisa dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Karena waktu kita ada 2 jam ya Pak, dari jam 2 sampai jam 4 sore nanti. Mohon nanti teman-teman juga bisa ngisi link, nanti bakal kami kirimkan linknya. Jika Bapak Ibu juga mengharapkan terkait dengan sertifikat, terkait dengan workshop ini juga bisa berdonasi 20.000 dengan mencantumkan link buktinya di link yang sudah disiapkan oleh teman-teman tim oleh NU Online ke depan. Sebelum itu saya perlu kenalkan terlebih dahulu pemateri kita, Bapak Fezan Nabawi. Saya mohon izin untuk share screen. Nah, beliau ini Bapak Fezan Nabawi atau biasa kami kenal sebagai Pak Fezan Nabawi Eskom MM. Beliau sebagai ketua prodi ya, ketua program studi di Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Untuk jabatannya saat ini, beliau asli Jakarta ya Pak, asli Jakarta Utara. Alamatnya juga bisa dilihat teman-teman semuanya di 2 tempat ya, di yang pertama di Jalan Rawa Indah, Kelurahan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan juga Perum Sukaragam, Sarang Baru, Cikarang. Untuk handphone, email, dan juga nanti bisa dihubungi langsung ya, di website maupun email yang sudah disiapkan. Beliau lahir di Jakarta 6 September tahun 81. Beliau seorang Muslim, sudah menikah, dan kebangsaan Indonesia pastinya. Untuk keseharian, untuk bio secara pribadinya bisa dilihat beliau seorang yang pekerja keras ya, kemudian mudah beradaptasi, dinamis, dan juga memiliki motivasi yang sangat tinggi, sangat bagus, dan juga memiliki analisis yang sangat bagus, komunikasi interpersonal, dan lain sebagainya. Dan juga kalau kita bisa lihat dari skill computer skills-nya juga tidak diragukan lagi ya, terkait dengan berkenaan dengan networking, programming, dan lain sebagainya. Dan juga dari perusahaan-perusahaan terkemuka yang ada di Jakarta dan sekitarnya, beliau cukup menjadi seorang yang kompeten ya. Selain akademis, beliau juga secara praktisi juga di bidangnya seperti itu. Kemudian ini nanti bisa dibaca, beliau juga selain dosen di Unusia juga di MH Tamrin, di LP3I, dan lain sebagainya. Ini bio terkait dengan beliau ya, berpindah-pindah perusahaan dan juga konsisten di bidang IT. Sudah cukup itu saja. Oke, Bapak Ibu semuanya, teman-teman dosen, mahasiswa maupun audiens yang ada di Zoom maupun yang ada di media sosial, selamat bergabung semuanya. Dan langsung saja, tanpa mengurangi waktu yang sudah diberikan, waktu dan tempat, kami silahkan pada Pak Fezan bisa menjelaskan terkait dengan paparan berkenaan dengan keamanan IT fundamentals untuk 60 menit ke depan. Waktu dan tempat kami silahkan Bapak.
Terima kasih. Saya share screen dulu sebentar ya. Oke. Sudah kelihatan Pak ya? Semuanya udah kelihatan? PDF-nya sudah ya? Kelihatan Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin bisa di full screen ya, biar kelihatan secara total mungkin. Ini saya tampilkannya berupa PDF gitu ya. Jadi ini udah ini ya, sudah full ya, 100%. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Jadi, di sini saya akan memaparkan terkait dengan dasar keamanan IT ya. Jadi, untuk untuk yang sebelumnya ada judulnya memahami tentang keamanan IT, itu intinya nanti sama aja gitu ya. Jadi saya akan mengupas terkait dengan IT security fundamental gitu. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Jadi agendanya di sini yang pertama kita akan melihat ruang lingkup dari keamanan sistem informasi, terus sampai pada jenis-jenis serangan. Nah, untuk demo prakteknya nanti kalau ada kesempatan saya bisa demonstrasikan gitu ya terkait dengan praktek untuk mengamankan server dan sebagainya, jaringan dan sebagainya. Jadi ini adalah agenda-agenda yang akan nanti dibahas gitu ya. Jadi ada pendahuluan keamanan informasi, berita kejahatan komputer, dan seterusnya sampai pada jenis serangan. Oke, kita akan mulai masuk ke yang awal ya. Jadi istilahnya di slide awal yaitu tentang ruang lingkup keamanan SI. Jadi nanti keamanan sistem informasi ini lingkupnya seperti ini bahasannya. Jadi nanti ada yang ngebahas tentang pengamanan jaringan komputer, pengamanan sistem basis data, dan sebagainya. Nah itu kalau misalnya sendiri-sendiri, berdiri sendiri-sendiri ya seperti ini. Tapi kalau keamanan sistem informasi ini akan membahas secara keseluruhan dari pengamanan ini. Nah terus di keamanan komputer tadi nanti akan bahas tentang pengantar keamanan, terus tentang definisi atau istilah hacker dan cracker. Terus berikutnya ada tentang istilah kriptografi, terus enkripsi, deskripsi, dan sebagainya. Terus pengamanan program, baik yang web maupun desktop. Terus pengamanan sistem operasi, baik yang menggunakan Windows dan Linux. Terus berikutnya ada pengamanan jaringan komputer. Nanti biasanya menggunakan firewall ya dan sebagainya atau endpoint security. Nah, yang terakhir nanti juga akan bahas tentang pengamanan sistem basis data. Nah, ini adalah ruang lingkup keamanan sistem informasi. Tapi mungkin akan tidak semua mungkin dibahas karena keterbatasan waktu gitu ya. Karena untuk membahas ini aja mungkin ada beberapa sesi gitu ya. Nah, sekarang kita akan ke istilah borderless world ya. Jadi di sini di balik kenyamanan terdapat ancaman. Jadi kita saat browsing kalau merasa tidak ada filter, tidak ada yang memblokir, itu kan merasa nyaman ya. Merasa nyaman untuk browsing-browsing ke internet dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah terdapat ancaman ya. Jadi di balik kenyamanan terdapat ancaman. Jadi kalau misalnya sebaliknya, kalau kita ada filter, ada blok, kita mau ke situs semuanya gitu, atau ada yang diblokir dan sebagainya, kan itu merasa tidak nyaman. Tapi padahal itu jadi aman gitu ya, jadi aman. Karena nanti di situ ada yang memfilter, ada yang memblok untuk terkait dengan ke website-website yang mungkin ada malware, virus dan sebagainya.
Terus berikutnya ada globalisasi teknologi dibarengi dengan globalisasi kejahatan. Kita tahu perkembangan teknologi ini sangat cepat pesat ya. Nah, ini juga akan dibarengi dengan globalisasi kejahatan. Jadi kalau komputer sudah terkonek dengan jaringan atau internet, maka bersiap-siap mungkin ada gangguan-gangguan atau serangan-serangan gitu dari luar. Baik nanti disusupi dengan malware, ransomware, virus dan sebagainya. Nah, oleh karena itu jika ingin browsing gitu ya, jika ingin ke dunia maya, maka sebelumnya itu disiapkan dulu ya. Kita setting antivirusnya, anti malware-nya, terus firewall-nya dan sebagainya. Jadi itu tindakan preventif. Nah, terus di dunia maya ini serangan ini dapat dilakukan dari mana saja ya. Jadi bukan hanya dari internal, bukan dari ini ya, eksternal atau dari kantor atau dari rumah makan atau dari warnet dan sebagainya, bisa ya dari mana saja. Tapi nanti sebenarnya ada log-log ya, ada catatan-catatan. Jadi bisa kedeteksi juga gitu ya. Kita melakukan penyerangan biasanya ada terekam. Jadi sekarang kan juga ada ini ya, undang-undang ITE gitu ya. Jadi hati-hati untuk yang menyerang dan sebagainya, karena ketahuan udah bisa dilaporkan dan kena undang-undang ITE. Nah, pelaku yang melakukan kejahatan gitu ya dan sebagainya ini biasanya orang yang pintar, yang sudah mengetahui seluk-beluk ya terkait dengan sistem komputer, sistem jaringan dan sebagainya. Jadi dia juga berilmu. Ya. Nah, kejahatan yang di cyber ini kejahatan yang tanpa kontak fisik. Jadi biasanya menyerangnya itu secara virtual. Ya. Beda dengan kejahatan-kejahatan yang mungkin kita sering lihat di media televisi atau itu ada kejahatan perampokan, pencurian gitu ya, atau pembegalan dan sebagainya, itu kan kejahatan yang emang ada kontak fisik. Tapi kalau yang ini cybercrime, ini kejahatan tanpa kontak fisik secara virtual. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berikutnya di sini ada pendahuluan keamanan informasi. Di sini biasanya perusahaan ini akan mengamankan sebuah informasi ya, atau mengamankan sebuah data di internal. Karena informasi atau data ini merupakan aset organisasi. Terus juga merupakan sumber daya strategis yang memiliki nilai yang sangat berarti. Jadi perusahaan ini berani membayar besar untuk menyelamatkan data penting di perusahaan gitu ya. Kalau sampai terjadi masalah. Karena di situ ada data bukti transaksi, data untuk mengcompare keuntungan dari tahun ke tahun dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan kejahatan komputer. Ini akan dimulai dari jalur masuk informasi dari pintu gerbang, router ya, modem router hingga ke penyimpanan database atau user. Ini akan di-scanning. Ya, di-scanning sejauh mana hole atau lubang-lubang atau titik-titik atau celah risiko yang bisa dieksploitasi. Jadi nanti ada program-program untuk men-scanning, misalnya Nmap ya, Warsak dan sebagainya, atau Kali5. Jadi dahulu kesadaran akan masalah keamanan masih rendah. Ya walaupun sekarang pun sebenarnya bagi orang awam masih tidak terlalu pikirkan gitu ya. Jadi banyak kayak di sosmed ya, pengguna-pengguna gitu ya, dia menampilkan informasi secara detail, baik di Facebook, di Instagram dan sebagainya lah, macam-macam di sosmed. Nah ini kalau ketahuan nama orang-orang yang memang ada berniat jahat, itu data-data itu bisa diambil ya, diambil nanti diolah untuk keperluan kejahatan dan sebagainya. Jadi diusahakan
jangan terlalu detail gitu untuk memasang informasi terkait dengan profil masing-masing gitu ya dan sebagainya. Nanti di slide-slide berikutnya ada rekomendasi terkait dengan pengamanan. Seperti apa untuk keamanan di individu, terus UMKM, dan perusahaan atau organisasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh berita-berita tentang kejahatan komputer. Jadi, ini yang baru, ini ya tahun-tahun 2020 ya, masih agak baru. Tapi kalau kalian mungkin di-set lagi gitu ya, terkait dengan kejahatan komputer, itu akan banyak lagi gitu ya. Dari tahun ke tahun ada aja gitu ya, kejahatan-kejahatan. Ya mungkin dari para ini masyarakat ini masih belum terlalu berpikir terkait dengan pentingnya keamanan gitu. Jadi kalau sudah memikirkan ke arah situ mungkin ya setidaknya kasus demi kasus ya agak sedikit berkurang dan sebagainya. Nah ini diantaranya juga ya berita-berita. Walaupun banyak lagi gitu ya. Ini sekilas saja saya ngambil buat untuk supaya kita itu ada tindakan preventif saat browsing dan sebagainya. Nah, berikutnya di sini ada klasifikasi keamanan sistem informasi. Jadi ada klasifikasi terkait dengan keamanan di fisik. Nah, ini kalau keamanan fisik biasanya mengamankan komputer-komputer yang ada di data center atau di ruang DMZ, delimiter zone, atau di ruangan-ruangan yang memang vital gitu ya. Nah ini biasanya akan diletakkan CCTV atau fingerprint dan sebagainya. Tujuannya untuk memantau, memonitoring ada yang masuk yang tidak berhak, atau juga untuk bisa mengungkap gitu ya siapa mungkin yang misalnya ada kejadian gitu event itu bisa dilihat dari CCTV tersebut. Berikutnya ada dari sisi manusia atau people, personal security. Nah ini kejahatan komputer paling besarnya itu ada di sisi manusia. Karena manusia ini yang memang bisa mengadakan kejahatan dan sebagainya. Kalau kalau mesin ini kan dia sebenarnya benda mati. Dia diperintah itu ya dengan manusia gitu, yang mengoperasikannya manusia. Gitu. Jadi mesin ini sebenarnya tidak akan mencoba melakukan kejahatan gitu. Jadi sisi terbesar kejahatan itu ada di sisi manusia. Terus berikutnya data, media, telekomunikasi ini penting juga kan. Kadang tadi kan seperti sebelumnya ada informasi, data. Itu kan biasanya yang banyak diserang karas itu gitu ya. Menghancurkan data atau mencuri data dan sebagainya. Tapi sebenarnya selain ini ada juga yang penting yaitu kebijakan ya. Kebijakan, jadi kalau di departemen IT ini ada manajer yang akan mencoba membuat sebuah SOP, sistem operasional prosedur, kebijakan, jadi pendelegasian dan sebagainya. Nah nanti dari situ akan siapa yang berwenang untuk mengamankan, ya ada personilnya. Terus ada yang untuk networknya siapa yang akan dikasih wewenang, terus yang membuat program siapa, dan seterusnya. Jadi nanti dari situ akan ketahuan kalau misalnya terjadi masalah, nah itu yang akan ditanyakan awal gitu. Nah ini jadi kebijakan ini di sebuah perusahaan ini penting gitu ya. Jadi tujuannya untuk dalam operasional itu sesuai dengan prosedur, terus juga dalam
rutinitas, dalam kewenangan dan sebagainya, ini udah ada rambu-rambunya dan sebagainya. Nah, berikutnya ini adalah sekilas network topologi. Jadi biasanya di dalam sebuah jaringan gitu ya, di dalam sebuah data center dan sebagainya kan ada perangkatnya bisa berupa firewall, bisa berupa perangkat jaringan seperti switch, router dan sebagainya. Terus ada perangkat server, terus perangkat yang lain. Ditambah lagi dengan software. Jadi infrastruktur itu gabungan dari hardware, software, dan yang lain gitu ya. Jadi softwarenya itu biasanya akan disimpan, akan tanam di server-server gitu ya. Terus data pun ada di server-server. Jadi nanti posisi server ini harus diamankan gitu. Jadi bisa menggunakan firewall dan sebagainya. Terus ini ada ini ya. Jadi di sini ada map dari topologi yang setidaknya secure nih. Jadi ada mengamankan dari sisi internal dan juga ada yang mengamankan dari sisi eksternal. Karena kejahatan komputer itu bukan hanya dari eksternal saja, bisa juga dari sisi internal. Yang ingin coba-coba keamanan di internal bagus gak sih gitu ya. Dia nyoba masuk ke server-server yang emang ini server yang penting gitu ya, yang tidak boleh dimasuki oleh orang yang tidak berhak. Tapi karena mungkin keamanannya tidak ada, maka orang yang emang punya background IT gitu ya, atau yang suka dengan IT mencoba masuk gitu ya. Nah ini kan bisa aja dari orang internal gitu ya. Nah jadi kalau misalnya ini perlu diamankan juga dari sisi internal gitu, jangan hanya di sisi luar gitu ya. Jadi harus didouble lah istilahnya. Ya walaupun perangkat firewall ini agak mahal ya. Apalagi yang enterprise itu ada Sophos, Palo Alto, FortiGate, terus ada SANFOR dan sebagainya. Tapi setidaknya kalau perusahaan besar dia akan berani gitu, karena dia akan mencoba mengamankan benar-benar gitu. Apalagi yang core bisnisnya itu di internet, terkait transaksi-transaksi itu melalui internet dan sebagainya. Nah itu kan dia harus mengamankan terkait dengan produk, transaksi keuangan dan sebagainya macam-macam. Jadi nanti ada metode-metode keamanan. Ya, diantaranya ini firewall. Firewall ini juga nanti ada yang firewallnya di sisi jaringan dan ada di firewall di sisi sistem operasi. Kalau di sini firewallnya kebetulan di sisi jaringan. Kalau di sistem operasi akan ditanam di server-server. Ya, baik di Linux ada IP table, firewall di UEFI dan sebagainya. Di Windows Server pun, di Windows pun ada firewall dan sebagainya. Jadi ini ya setidaknya rekomendasi topologi ini ya yang setidaknya secure lah gitu ya. Jadi ada firewall dari luar dan firewall dari dalam, terus ada honeypotnya. Jadi ini seolah-olah server, padahal ini hanya virtual aja gitu ya, untuk melarikan kalau ada yang mencoba masuk, dia akan dilarikan ke sini, ke server virtual yang bukan server asli. Server asli ini ada di sini. Ya, dan sebagainya. Itu sekilas terkait gambaran topologi dari network yang ada biasanya di organisasi dan sebagainya, plus firewall-nya keamanan. Nah, berikutnya terkait dengan pembicaraan tentang keamanan ini, biasanya ada istilah threat dan vulnerability. Jadi threat ini ancaman, vulnerability ini kelemahan. Jadi dua hal ini yang akan dibahas di keamanan sistem. Nah, nanti ancaman itu bisa dari manusia, dari lingkungan, dari bencana, dan sebagainya. Kalau kelemahan itu bisa terdapat di lubang-lubang, misalnya dari lubang program, dari lubang server, dari lubang sisi jaringan, dan sebagainya. Nah, terus juga nanti kita biasanya kalau belajar keamanan sistem informasi,
itu ada istilah privasi, integrity, dan availability. Pasti ada istilah-istilah seperti ini. Privacy ini terkait dengan privasi seorang, data-data personal. Ya. Integrity terkait dengan misalnya katakanlah program ini yang terkonek dengan database ini, kan database-nya ini biar integritas ini biar bisa ini ya sesuai, itu kan harus diamankan dari akses-akses yang memang harus disesuaikan gitu. Kalau aksesnya bukan admin, dia tidak bisa merubah. Kalau yang admin, dia bisa merubah secara full dan sebagainya. Jadi ini harus ditentukan tujuannya untuk mengintegrasikan data, mengintegriti data. Kemudian ada availability, ketersediaan. Jadi ketersediaan saat emang dia membutuhkan layanan tersebut. Jadi kalau emang orang berhak, dia membutuhkan layanan tersebut, ini harus terbuka ya. Terbuka untuk bisa ambil atau dan sebagainya. Tapi kalau di sini pas ngakses orang yang berhak tapi tidak bisa dibuka, nah karena ingin saking ditutup rapatnya terkait dengan keamanan, itu salah juga ya. Jadi harus kita bisa mengidentifikasi mana pengguna-pengguna yang memang punya hak otoritas untuk masuk ke dalam sistem dan sebagainya. Maka kalau memang dia berhak, maka dia akan bisa masuk ke dalam sistem tersebut dan sebagainya. Oke, di sini berikutnya yaitu tadi bahasan ancaman, threat. Nah, threat ini ancaman biasanya ada dua faktor yang paling mempengaruhi, yaitu ancaman alam lingkungan dan ancaman manusia. Nah, makanya di data center ini akan ada istilah di DC, data center, dan DRC, data recover center. Jadi tujuannya untuk membackup. Jadi kalau ada server DC, data center yang utama itu problem, maka yang DRC-nya ini akan mencoba failover. Jadi istilahnya akan mencoba membackup, gitu. Seolah-olah jadi tidak ada masalah, zero downtime. Nah, ini kita bisa lihat contoh ancaman alam dan lingkungan, berikutnya ancaman manusia. Nah, ancaman alam lingkungan ini biasanya ancaman air seperti banjir, tsunami. Jadi jangan sampai tempat-tempat data center, server diletakkan di area-area yang emang rentan terhadap banjir, gempa bumi, kebakaran hutan dan sebagainya. Jadi harus ditempatkan memang yang aman, gitu ya. Karena kan di server itu merupakan pusatnya data, gitu, data-data. Makanya ada istilah cloud computing. Jadi dia selain dia menaruh di internal on-premise, maka dia akan menaruh di cloud. Nah, tujuannya apa ya tadi, untuk membackup jika terjadi bencana, agar jika terjadi bencana maka tidak masalah, gitu ya. Nah, berikutnya selain ini ada ancaman manusia. Nah, ini juga yang banyak ya, karena emang puluhan persennya ini ditimbulkan dari ancaman manusia. Dari malicious code, virus, social engineering, DDoS, backdoor, dan sebagainya. Ini adalah ancaman-ancaman dari manusia. Ya. Oke, dari sini kita lanjut ke. Nah, jadi di sini ada aspek manusia dalam kejahatan IT. Dalam kejahatan IT ini, manusia selain mengamankan, manusia juga memberikan celah keamanan dan penyebab kerusakan dengan resiko tertinggi. Gitu ya. Kalau yang seperti tadi saya bilang kan, kalau mesin kan sebenarnya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa suruhan dari manusia, gitu ya. Karena yang terkait dengan kecerdasan buatan juga diadop dari pikiran-pikiran expert, ya, para pakar. Terus di sini metode untuk memperkuat terkait dengan kejahatan IT di bidang di aspek manusia ini harus diperbaiki budayanya. Ada culture, biasanya di perusahaan itu ada culture, ada visi misi, ada terkait dengan macam-macam untuk supaya
SDM yang ada itu bisa memahami gitu. Terus meningkatkan kesadaran juga. Diharapkan SDM yang ada di organisasi ini untuk bertanggung jawab, meningkatkan kesadaran, serta penerapan kebijakan dengan konsekuensi yang tegas dan jelas. Tujuannya biar kalau ada yang mencoba melakukan sabotase dan sebagainya ini tidak berulang-ulang lagi gitu ya. Kalau misalnya kita tidak menerapkan aturan atau hukuman yang tegas dan jelas, kadang akhirnya ada terjadi masalah maka akan berulang terus gitu. Tapi kalau kita dengan konsekuensi tegas gitu ya, jelas kepada karyawan yang melakukan sabotase, kejahatan dan sebagainya, maka yang lain tidak akan mencoba berani untuk melakukan kejahatan tersebut. Nah, berikutnya peningkatan kejahatan komputer. Kenapa hari demi hari kejahatan komputer ini makin banyak gitu. Ya karena pemakai, end user dan sebagainya ini makin melek teknologi. Ya, terus kemudahan mendapatkan software untuk hacking gitu ya. Terus juga kemudahan mencari tutorial, informasi dan sebagainya untuk bisa mencoba menjebol dan sebagainya. Nah, akhirnya dari situ banyak kejahatan komputer. Tapi tetap yang terkait pengamanan juga meningkatkan juga ya, ada peningkatan terus gitu ya. Jadi terkait dengan tadi ada firewall yang enterprise, dia bisa mendeteksi terkait dengan kejahatan komputer. Dia juga bisa memblok ada yang aneh dari luar yang masuk ke dalam sistem. Jadi dia tidak sampai pada merusak dan sebagainya. Makanya nanti di firewall itu ada web filtering. Terus ada yang anti spam untuk email. Ada anti ransomware. Ada IDS, Intrusion Detection System. Ada IPS-nya juga, Intrusion Prevention System. Ya tadi diantaranya yang tadi anti spam, anti ransomware, terus macam-macam anti DDoS dan sebagainya. Nah, jadi di sini sistem administrator harus langkah di depan dari orang-orang yang mencoba melakukan kejahatan. Biasanya sistem administrator ini yang mengurusi terkait dengan server dan sistem. Jadi biasanya dia terkait dengan instalasi server, terus instalasi virtual, sinkronisasi dari server DC ke DRC dan sebagainya, backup. Nah, ini biasanya tugas-tugas sistem administrator sampai pada memberikan hak akses bagi pegawai-pegawai dan sebagainya. Nah, berikutnya ada istilah vulnerability. Ini adalah kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain. Jadi kalau kita kurang paham terkait dengan mendesain sebuah topologi jaringan, sebuah sistem komputer dan sebagainya gitu ya. Nah, ini bakal ada celah-celah atau lubang-lubang atau adanya kelemahan sehingga pas saat di scanning mungkin ada servis-servis kayak port-port ini terbuka sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Terus mencoba untuk mengeksploitasi itu dan sebagainya. Jadi sumber lubang keamanan ini bisa dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya salah desain, salah implementasi, dan salah konfigurasi. Jadi kadang kita mungkin perusahaan besar banyak nih perangkat-perangkat sudah disediakan untuk terkait dengan network, keamanan, security dan sebagainya. Tapi kadang kalau SDM-nya kurang gitu ya, dia fokus karena mungkin di programming atau khusus di network, akhirnya yang di security tidak terlalu dipentingkan, akhirnya ya udah dia hanya sekedar mengaktifkan hardware tersebut.
tapi tidak sampai pada mengkonfig secara detail, sehingga banyak lubang-lubang yang bisa disusupi oleh cracker dan sebagainya. Nah, berikutnya terkait dengan kelemahan ini, vulnerability, ini ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan preventif, detektif, dan korektif. Preventif ini sebelum terjadi kita harus bisa mencegah, meminimalisir dari kemungkinan terjadi ancaman. Kalau yang detektif, kalau memang kebetulan sudah terlanjur terjadi, harus bisa mendeteksi. Atau bisa juga tadi mendeteksi sebelum kejadian, mendeteksi juga, tapi nggak sampai pada merusak, langsung cepat-cepat untuk mungkin diputuskan dulu sementara jaringannya gitu ya. Kalau emang operasionalnya itu emang off pada saat-saat tertentu gitu ya. Putus, terus kemudian diaktifkan semua konfigurasi, dimaksimalkan dan sebagainya. Kemudian pendekatan korektif, kalau ini sampai terjadi maka kita harus membenarkan terkait dengan data-data yang kena virus, data-data yang kena macam-macam gitu ya. Kita harus, makanya sebelum kejadian ini harusnya udah pemahaman yang terkait dengan ini backup. Makanya ada yang tadi yang saya bilang itu ada DC data center dan DRC data recover center. Kita mirroring karena dengan jaringan komputer itu ada high reliability. Jadi benar-benar ini kemampuannya bagus kalau di jaringan kita bisa menyimpan data-data penting ini ke banyak komputer, sehingga kalau di satu komputer terjadi masalah kita nggak terlalu khawatir banget gitu ya, karena masih punya backup-nya di tempat-tempat yang lain dan sebagainya. Nah, berikutnya ini ada pengendalian keamanan sistem informasi. Jadi ini perlu dikontrol akses terhadap sistem komputer, kontrol terhadap akses informasi, kontrol terhadap bencana, dan seterusnya. Contoh, kontrol akses terhadap sistem komputer kita bisa terapkan dengan CCTV, ya. Kalau secara fisik CCTV, terus kalau kontrol terhadap akses informasi, misalnya jangan sampai nih data-data kita ini di internal ini disebarkan keluar, maka itu ada istilahnya DLP, Data Loss Prevention. Jadi untuk menghindari dari data ini keluar ke pihak yang emang tidak berwenang. Kan kadang banyak juga ya dari orang dalam mencoba mengeluarkan informasi-informasi rahasia perusahaan keluar dan sebagainya. Nah, ini kadang di perusahaan besar tuh ada endpoint security-nya ada. Jadi dia ada di DLP itu pas kita kirim langsung ke blok, nggak bisa mengeluarkan data-data penting keluar dari internal, entah melalui sosmed, entah melalui email dan sebagainya, kecuali ada approval dari manajer. Misalnya kebetulan ini si A penting karena ini ada permintaan dari konsumen untuk terkait dengan sistem, terkait dengan sistem untuk didesain gitu ya dan sebagainya. Akhirnya setelah ada approval baru informasi ini bisa keluar ke yang berhak gitu ya. Tapi kalau selama itu tidak ada persetujuan, ini tidak boleh dikeluarkan. Malah sebelumnya juga ada, kalau kita mengcopy data-data perusahaan itu langsung ke encrypt. Terus harddisk kita yang harddisk eksternal kita mengcopy file itu ke encrypt juga data-data kita semuanya. Akhirnya dari situ si staf tersebut terpaksa dia harus ke administrator untuk supaya membuka yang terencrypt tersebut gitu. Nah, akhirnya di situ kan ketahuan kamu ngapain mau ngopi-ngopi file-file komputer gitu ya, file-file perusahaan dan sebagainya. Berikutnya kontrol terhadap bencana, yang tadi bencana alam dan sebagainya. Terus kontrol terhadap perlindungan terakhir, yaitu ada istilah BCP, Business Continuity Plan, yaitu tadi diterapkannya DRC dan sebagainya. Nah, ini sekilas terkait dengan
rekomendasi langkah pengamanan. Jadi langkah-langkah dalam keamanan itu ini adalah diantara rekomendasinya, yaitu baik untuk individu maupun organisasi. Pertama, pasang dan gunakan program antivirus. Terus berikutnya lakukan patch pada sistem Anda, patching. Nah ini kalau sistem pengamanan hardening, dia mengamankan itu secara keseluruhan dari mulai patching, terus firewall, terus hak akses file, terus mendesain secara keseluruhan gitu ya. Terus hati-hati dalam membaca email dengan attachment. Kadang kalau yang tidak resmi, file-filenya suka disusupi oleh virus atau malware. Terus juga pasang dan gunakan program firewall, lakukan backup untuk file dan folder penting, gunakan password yang kuat, jangan sampai gampang-gampang misalnya apa gitu ya 1, 2, 3 sampai 8 dan sebagainya. Karena biar nggak lupa mungkin akhirnya dibikin mudah passwordnya. Tapi nanti kalau udah ada yang bisa masuk kejadian filenya dia cacak baru akan berasa gitu kan. Jadi usahakan password ini dibuat yang kuat. Kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, angka, karakter dan sebagainya. Terus hati-hati juga dalam mendownload file ya di internet karena mungkin kadang suka disusupi kan sama virus dan sebagainya. Nah juga di sini juga perlu menutup servis yang tidak digunakan. Jadi ada port-port yang memang tidak secure, ini perlu ditutup. Terus juga pasang juga program untuk enkripsi file ya. Ada SSL, ada macam-macam gitu ya. Terus juga tambahan, ini biasanya buat organisasi, batasi akses ke data sensitif, terus cari bantuan ekspertis, terapkan kontrol akses fisik, jaga keamanan jaringan dengan kontrol akses, terus terapkan rencana manajemen risiko keamanan. Jadi itu adalah rekomendasi sekilas terkait dengan mengamankan sistem untuk personal individu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada juga terkait dengan menutup service seperti apa, atau istilahnya probing service ya. Nah ini kadang sering kita membuka port-port seperti ini. Port Telnet, port FTP, SMTP, POP. Ini kan kalau di ininya ya sisi keamanan nih servis-servis ini kurang aman gitu ya, karena tidak ada file enkripsinya. Nah kalau yang aman ada SSH ya, terus ada HTTPS yang ada SS-nya, ini kadang ada tambahan secure-nya ya. Jadi kadang default-nya ini terbuka. Nah, untuk pas operasionalnya kita harus tutup, kecuali untuk tujuan tertentu. Gitu ya. Nah, berikutnya, service di sistem Unix ini ada yang dijalankan dari netd dan ada yang dijalankan sebagai daemon. Nah, netd ini untuk service-service bisa diaktifkan. Kalau yang sering main dengan Linux atau Unix, ini service bisa diaktifkan dari sini, misalnya networking start, HTTPD start, Apache start, gitu dan sebagainya. Atau yang dari daemon ada tools untuk aktifkan secara GUI dan sebagainya. Atau juga bisa memberikan tanda komentar crash ini dimatikan, maka dia akan dihapus, maka akan diopen. Tapi kalau ditutup dengan crash berarti dia menutup service dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan bahasan tadi probing service. Sekarang ini juga salah satu fitur untuk mengamankan, yaitu terkait dengan metode enkripsi dan kriptografi.
Jadi ini yang sering diterapkan gitu ya untuk mengamankan sistem, mengamankan pesan terutama ya. Karena pesan kalau tidak dienkrip maka dia bisa di sniffing, di scanning sejauh mana pesan tersebut isinya apa sih gitu ya. Kadang ada pihak luar itu ingin mencoba mengetahui gitu ya pesan-pesan yang lewat. Nah, di sini enkripsi adalah teknik penyandian data ke dalam bentuk baru tanpa mengubah nilai. Digunakan untuk melindungi data dari pengaksesan yang tidak terotorisasi. Terus juga proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan disebut plain text, menjadi pesan yang tersembunyi disebut ciphertext. Jadi plain text ini pesan aslinya. Ciphertext ini pesan yang sudah tersembunyi atau pesan yang sudah dienkrip. Jadi enkripsi ini ciphertext adalah pesan yang sudah tidak dapat dibaca dengan mudah. Jadi biasanya berupa simbol-simbol. Nah, terus kalau istilah kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. Nah, sebenarnya ini ada dua kata yang ini ya, dari kripto dan grafi, kripto secret, grafi dan writing. Nah, terus para pelaku atau praktisi kriptografi disebut kriptografer. Terus sebuah algoritma kriptografi disebut cipher dan seterusnya. Ini terkait dengan enkripsi, definisi enkripsi dan kriptografi. Nah, terus biasanya apa aja sih metode yang sering ada di enkripsi? Nah, ini ada substitution cipher dengan Kaiser cipher. Contohnya kita mengenkrip kalimat asli ini dengan huruf yang berada 3 posisi dalam urutan alfabet. Jadi misalnya A, plain text-nya ini yang kalimat aslinya, misalnya A, ada tulisan A gitu ya, apa. Nah, A-nya ini pas dienkrip dia akan disimbolkan dengan D. Terus P itu apa nih? P ini akan disimbolkan dengan I misalnya gitu ya. Dan P ini tinggal dihitung aja 3 huruf setelahnya. Ini yang Kaiser cipher itu 3 huruf setelah urutan dari alfabet dari kalimat A, dari huruf aslinya. Kalau A akan ketemu 3 huruf setelah alfabet itu yang berurutan itu kan B, C, D, D kan. Terus yang B ketemunya dengan E, gitu ya. Kalau diurutin C ketemunya F dan seterusnya. Nah, tapi ini masih tidak aman ya. Sekarang sudah banyak tidak dipakai lagi. Ini dahulu yang awal-awal. Karena dari situ akhirnya orang yang pas sudah mendapatkan pesan yang tersembunyi itu, dia akan mencoba memecahkan dengan algoritma kebalikannya ya, supaya untuk bisa mendeskripsikan pesan yang lewat, yang terenkrip. Berikutnya di sini ada ROT13. ROT13 ini merubah huruf berdasarkan ini ya, 13 posisi dari urutan alfabet ya, dari huruf asli ke urutan yang 13 huruf setelahnya gitu ya. Jadi nanti A itu 13 dari A ini apa nih? Yaitu huruf N. Jadi disimbolkannya tadi ada yang 3 huruf setelah huruf asli gitu ya. Terus yang ROT13 13 huruf gitu merubahnya. Nah, ini juga sebenarnya kan masih bisa bisa dipahami gitu ya, bisa dideteksi. Nah, kemudian ada lagi Vigenere cipher. Itu dia merubah berdasarkan kata kunci. Kata kuncinya itu misalnya ada kalimat apa, ntar dia akan dibandingkan dengan kalimat asli, maka ada perpotongan. Perpotongan nilai yang di situ adalah yang menjadi sebuah simbol enkripsi, perwakilan enkripsi. Itu Vigenere cipher. Dan seterusnya. Kemudian kalau kita mau implementasikan ke dalam bahasa pemrograman, ini contoh yang ROT13, ini codingnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus ini ada lagi yang enkripsi terkait dengan MD5. Jadi kalau sering buka kayak MySQL gitu ya, itu kan ada untuk encrypt
dengan MD5 passwordnya. Langsung berupa simbol-simbol yang awalnya saya pesan 10 buah komputer menjadi 3F7, 36, F1 yang ini kan tidak bisa dipahami gitu ya oleh orang lain. Tapi kalau yang ini kan ini emang kalimat aslinya jadi bisa dipahami. Terus ada SSL, ini yang mengamankan enkripsi yang terkait dengan ada HTTP dan HTTPS. Nah itu yang S-nya itu ada SSL-nya, ada encrypt-nya. Nah ini probing service terkait pemeriksaan layanan yang tadi port-port yang terbuka saat di scanning, maka yang rentan terhadap keamanan perlu ditutup. Jadi kita bisa scanningnya dengan Nmap terbuka gak ya port-port yang di server tersebut. Kalau ada yang terbuka, ini port tersebut aman atau ini emang ada yang tujuan khusus atau gimana gitu ya. Jadi kalau emang ada tujuan khusus dibuka, terus hanya ada rule-nya hanya ke yang bisa mengakses tersebut hanya komputer A gitu ya. Maka itu nggak masalah. Tapi kalau rule-nya bebas, nah ini berarti kita harus ini ya bisa tutup gitu ya. Karena mungkin dari semua orang komputer yang terkonek bisa mencoba masuk dari port tersebut gitu. Nah, terus ada service telnet ke email. Nah, ini tidak terenkrip nih. Jadi kadang kalau pas dipakai WhatsApp, di scanning bisa ketahuan user passwordnya, akhirnya dia bisa masuk ke dalam sini gitu ya. Pas saat lagi prompting, minta masukkan user password, dia langsung bisa memasukkan password tersebut yang sudah dapat dari snapping tersebut. Nah, ini password di sistem Unix atau Linux seperti ini. Nah, berikutnya ada mendeteksi atau audit. Jadi kalau tadi ada mendeteksi ya, kejadian-kejadian, ini bisa dengan kita masuk ke varlog. Ini kalau di Linux, Unix. Tapi kalau di Windows, di event. Itu bisa dilihat ada lognya ya, terkait log sistem komputer, log terkait dengan email, log terkait yang lain-lain gitu. Jadi untuk audit ini bisa mengamati berkas log. Jadi untuk para administrator diwajibkan untuk rajin memelihara dan menganalisa terkait dengan log-log tersebut. Oke. Nah, ini masih mengaudit ya berkas log. Nah, terus selain tadi keamanan di sistem operasi, ini juga ada di sistem wireless. Jadi kadang sering ya kita pas di hotspot ada orang yang di luar dari yang member anggota atau masuk. Nah, itu kan bisa kita blok. Kita blok berdasarkan MAC address atau IP address. Ya, kalau emang IP address dan MAC address tersebut emang tidak terdaftar, atau bisa berdasarkan device perangkat. Perangkatnya adalah ABCD, ini udah dikenal. Yang E ini tidak dikenal. Nah, ini bisa diblok ya, diputus dari secara ini ya. Nah, kita kalau mau jelajah-jelajah, misalnya di TP-Link tuh akses point ini kan bisa untuk simulasinya langsung tuh ke web tersebut. Di situ ada menu-menu gitu ya, bisa dieksplor. Jadi kalau beli perangkat-perangkat TP-Link contoh ya, akses point itu kita sebelum datang barangnya bisa mengeksplor kegunaan menu dan sebagainya. Terus eksploitasi keamanan ini pertama biasanya terkait dengan mencoba masuk itu menyusup. Ini kegiatannya pertama dia target acquisition, penerimaan target atau information gathering. Dia akan men-scanning, terus memapping, terus sampai pada alat apa yang digunakan untuk bisa masuk ke dalam sistem tersebut yang terbuka.
dan sebagainya. Nah, tadi scanning bisa dengan Nmap, IP scan. Nah, nanti di Kali Linux itu banyak tools yang dimulai dari information gathering, pengumpulan informasi, terus sampai pada tools setelah sudah ketahuannya port terbuka gitu dari informasi tersebut. Nah, terus berikutnya, contoh-contoh jenis serangan nih ada DOS. Tadi sebelumnya di yang serangan yang diakibatkan oleh manusia juga banyak kan. Nah, ini ada DOS, ini apa sih? DOS attack, yaitu merupakan sebuah usaha dalam bentuk serangan untuk melumpuhkan sistem yang dijadikan target, sehingga sistem tersebut tidak dapat menyediakan layanannya. Atau tingkat servis tersebut menurun dengan drastis. Cara untuk melumpuhkan dapat bermacam-macam, ya, jadi bisa server tersebut jadi hang, crash, tidak berfungsi, sehingga orang yang mengakses sudah tidak bisa menerima, tidak bisa melihat layanannya dan sebagainya. Karena diserang oleh denial of service, DOS attack. Nah, emang serangan DOS attack ini tidak terlalu bukan tujuannya untuk melakukan pencurian, tapi ini adalah kejahatan yang terkait dengan melumpuhkan sistem, ya, sehingga sistem itu down. Jadi dalam serangan DOS ini tidak ada yang dicuri, akan tetapi serangan DOS dapat mengakibatkan kerugian finansial. Jadi sebagai contoh, apabila sistem yang diserang merupakan server yang menangani transaksi e-commerce, maka apabila server tersebut down, maka transaksi tidak dapat dilangsungkan, sehingga menyebabkan kerugian yang seharusnya ada masukan dari situ, tapi servernya itu ada sedikit perlu maintenance dulu gitu ya, sehingga bisa ada kerugian dari situ yang seharusnya dapat pendapatan. Kurang lebih itu paparan yang ada di PowerPoint terkait dengan IT security fundamental. Mungkin selanjutnya saya kasihkan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faizan atas penyampaian terkait dengan materi dan beberapa hal dari kita tahu ya Pak, dari ruang lingkup keamanan IT itu sendiri. Kalau kita bisa tahu bagaimana sih kita mengamankan, nggak cuma hanya dari segi basis data, kemudian dari sistemnya gitu kan, bahkan dari operating system yang kita gunakan, dan juga menjangkau dari hacker atau cracker yang mungkin nanti bisa membobol keamanan kita. Begitupun berita-berita ya, banyak hal tadi yang mungkin disampaikan yang sering terjadi pula, klasifikasinya, dan juga hingga sampai ke enkripsi dan juga eksploitasi dan juga jenis serangan dari sistem informasi itu sendiri. Oh ya Pak, mungkin ada penyampaian secara teori Pak, secara praktik Pak. Mungkin bisa 10 menit atau 20 menit praktik begitu saja, bahwa bagaimana sih cara kita mengamankan mungkin dari segi IP kah ataukah jaringan seperti itu Pak. Mungkin dari teman-teman ada gambaran dari konsep besar yang Pak Faizan sampaikan dari segi IT security fundamental itu sendiri. Oke, bisa. Oh ya. Jadi, saya akan share screen lagi. Jadi saya akan coba demonstrasikan terkait dengan misalnya firewall di OS. Firewall di OS ini skenario-nya misalnya saya akan memblok port SSH atau port HTTP. Nah, nanti di situ juga nanti saya akan mengopen gitu ya. Nah, itu akan menggunakan firewall UFW. Oke, saya akan coba runningkan. Jadi sekarang untuk praktek terkait dengan network, security, terus yang lainnya sekarang banyak software-software simulasi gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan tersebut gitu. Kalau dahulu kan nggak ada software simulasi kalau zaman-zaman yang tahun-tahun 2000 ke bawah. Dia harus kalau bermain dengan jaringan berarti butuh software minimal 2 PC, terus perangkatnya dan sebagainya. Sekarang ada software virtual kayak VirtualBox, VMware,
terus Proxmox dan sebagainya. Ada juga kalau bermain dengan Cisco, ini sama real gitu ya. Komennya sama, itu ada dengan Cisco paket tracer dan sebagainya. Terus kita mau konsep penetrasi, itu ada Kali Linux dan sebagainya. Bisa diinstal di virtual, targetnya yang di internal, yang ada di VM-VM yang ada di VirtualBox dan sebagainya. Oke, dari sini sudah kelihatan ya tampilan loginnya, login Linux command line. Iya Pak, kelihatan. Oke, kalau kelihatan, ini kan pertama, kalau basisnya server biasanya banyaknya command line interface ya, jadi nggak GUI. Tapi kalau yang basisnya desktop biasanya GUI ya, tampilannya grafis. Nah tujuannya apa? Tujuannya untuk optimize ya, atau intinya untuk performance kinerja. Jadi kan biasanya server ini akan diakses atau akan diminta oleh klien resource-nya. Tapi kalau menggunakan GUI, dia akan pertama untuk resource servernya banyak memakan resource. Kedua, kalau klien minta resource lagi, maka bisa collapse ya, atau bisa hang gitu server tersebut. Tapi dengan command line ini, dia meminimalisir ini resource yang ada untuk server, jadi dia fokus nanti memberikan layanan ke klien. Login. Oke, di sini contoh kita sudah masuk ke ini ya, user Vezan. Di sini ada lambang dolar. Lambang dolar ini maksudnya user biasa ya. Jadi kalau user biasa ini tidak bisa merubah file-file yang di atas struktur. Contoh ada etc, terus ada var, ada bin dan sebagainya, ini file di atas user biasa. Dia tidak bisa merubah kalau kita menggunakan user biasa. Tapi kalau user root ya, ini administrator, dia posisinya paling atas. Dia bisa merubah di bagian bawahnya. Gitu ya. Jadi keamanan Linux itu di situ. Nah, sekarang kita cek misalnya ini posisi kita sedang ada di mana pathnya, yaitu ada di home Vezan. Nah, sekarang ini kan ada di home Vezan, kita mau masuk ke CD etc ya. CD etc. Ini kita lihat di ls etc banyak nih. Ini kita masuk pakai user biasa. Terus saya mau coba rubah file-file yang ada di sini gitu ya. Misalnya di etc di network. Terus interface. Nah, ini misalnya filenya kan ini tidak ada. Saya cuma mau nambahkan gitu ya, menambahkan file dan sebagainya pakai user biasa dulu. Nah, ini baru mau coba insert aja, udah ada pesan changing read only file. Jadi ini filenya hanya bisa untuk dibaca doang. Tidak bisa untuk write, menulis, mengedit dan sebagainya. Jadi berbeda ya. Kalau pakai user biasa dia tidak bisa ini nambah-nambahin gini, pas disimpan escape itu ya. Dia tidak bisa untuk menyimpan. Tapi kalau kita menggunakan user root, sudo ya, kita mau rubah tadi v etc ya, network ya, file yang mana tadi, network interface kan, interface ini tadi yang tadi kan. Nah, ini kita insert bisa, nggak ada masalah tuh, nggak ada keterangan tambahin misalnya gitu ya. Pas disimpan escape wiki gitu ya, written. Jadi ini bisa ditulis kalau kita masuk sebagai user root. Atau pakai user biasa kalau kita delegasikan wewenang juga bisa. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita mumpung lagi di user root, kita mulai
fokus tadi di skenario-nya kita akan mencoba memblok SSH putih ya. Nah, ini kita tes IP address-nya berapa? Di sini ada IP address-nya 192.168.100.22 ya. Ini kalau di ping replay ya, atau 64 bit itu maksudnya replay. Ping 192.168.100 titik ke diri sendiri dulu ya. 100 titik tadi berapa? 22 ya. Nah, ini 64 bit berarti replay. Nah, sekarang kita buka yang di desktop. Command prompt. Oke, ini kebuka 2 ya. Nah, ini kita ping dari lawannya ya. 192.168.100.22. Nah, ini kan berarti connect ya dari lawannya. Nah, ini putih ini ada di Windows. Ya. Jadi seharusnya udah langsung bisa connect ke dua-dua. Nah, ini kita contohkan 92.168.100.22. Nah, di sini kita coba masuk dulu ya ke 122 ini, yaitu ke server Linux Ubuntu. Kita tes open. Nah, kalau kayak gini berarti statusnya diblok ya, port 22. Jadi ini nggak keluar langsung. Biasanya kalau pas kita connect, dia langsung tampil login ya, login user. Kalau ini enggak, biasanya nanti tuh langsung network error, connection timeout. Berarti statusnya di firewall-nya sedang ngeblok port 22. Nah, ini kita bisa buka open dengan ini ya. Di sini UEFI allow 22. Jadi bisa berdasarkan angka ya, itu perwakilan dari SSH, atau bisa juga dengan nama SSH. Ya. Nah, tadi yang awalnya tadi kita mengakses putih ini tidak bisa, sekarang kita bisa coba lagi ya. Sekarang pasti bisa ke open 192.168.100.22. Nah, ini ya, ini sudah kebuka. Kalau udah ada seperti ini berarti sudah bisa tuh ya. Login as. Jadi bisa di remote dari jarak jauh. Nah, ini kita bisa remote dari Windows yang server Linux tersebut gitu ya. Nah, itu tadi contohnya. Terus kalau kita balikin lagi, UFA deny ya. Deny SSH ya, atau pakai yang 22. S22. Nah, sekarang kita tes lagi nih, yang awalnya kita tutup lagi, terus kita buka lagi. 192.168.100.22. Yang tadi terbuka sekarang sudah tertutup. Udah lama lagi ya. Jadi sudah bisa memblok paket SSH. Ya. Begitu juga ini bisa diakses, ini biasanya ada Apache-nya. Saya udah install Apache-nya. Nah, ini Apache atau web service sudah running ya. Sudah terbuka. Nah, sekarang kita bisa akses dari web browser. .192 ya, IP yang dari Linux servernya kan.
Nah, ini Apache-nya kebuka ya. Web service-nya sudah on. Jadi file-file PHP ya dan sebagainya ini bisa running, sudah bisa running asal ditaruh di folder misalnya var www HTML. Tapi kalau di Windows ada di htdoc ya dan sebagainya. Nah, ini untuk memblok web service gimana? Nah, ini ada tadi kita bisa masuk ke sini kan. UWV deny port 80. 80 kan biasa dipakai untuk HTTP ya. Atau bisa dengan nama HTTP. Nah, sekarang kita ulangin lagi nih. Ya. Kita ulangin lagi. Yang awalnya terbuka, pas di refresh langsung keblok ya. Jadi walaupun statusnya Apache sudah di start, di running, tapi kalau di blok ya dia tetap tidak bisa membuka gitu ya. Jadi kalau tidak bisa membuka itu bisa ada kemungkinan, dua kemungkinan. Ya, bisa diaktifkan di portnya ya dengan firewall-nya, atau bisa juga diaktifkan di sisi service layanannya. Gitu. Nah, ini sudah tidak bisa dibuka. Sekarang kalau kita aktifkan lagi di low ya. Ini akan normal lagi gitu ya. Ini udah normal ya, langsung dia. Mungkin itu sekilas demonstrasi walaupun sebenarnya banyak di sini. Ini ada materi yang untuk ini. Jadi mengatur hak akses user and file, manajemen user hak akses database di MySQL, terus PostGet, terus Warsak dan sebagainya. Memang karena waktunya gitu ya. Jadi mungkin ya, Pak. Sementara itu yang bisa kalau ada link Pak, mungkin nanti bisa dibagi ke teman-teman. Kan pasti menarik itu. Menarik Pak Faizan, teman-teman semuanya. Kita tahu dan tadi juga cukup udah dipresentasikan juga bagaimana dipraktikkan menggunakan dua OS ya Pak, Windows dan juga Linux. Kemudian bagaimana sih cara mengetahui gitu ya dari segi keamanan server ya di Apache yang ada itu menggunakan port yang ada seperti itu. Mungkin di sini saya persilahkan melalui media sosial Facebook maupun Zoom bisa bertanya Bapak Ibu semuanya, teman-teman, mahasiswa maupun dosen bisa melambaikan tangan, raise hand ya. Di situ ada simbol reaction, bisa diklik. Atau kalau malu-malu bisa ditulis juga melalui kolom chat. Ini masih ada waktu banyak bisa kita isi sebagai mungkin sharing session juga bisa, bertanya juga bisa. Jadi mohon bisa melambaikan tangan ya. Nah, boleh siapapun. Saya sambil cek yang di media sosialnya. Belum ada. Mungkin yang ada di Zoom. Boleh Bapak Ibu. Bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin sambil nunggu Pak, saya juga cukup tertarik Pak Faizan terkait dengan hal itu. Apalagi kalau kita biasa mengembangkan sistem ya Pak. Mungkin melalui sistem web misal. Kan kita juga membutuhkan lisensi berupa SSL Pak. Secure Socket Layer seperti itu Pak Faizan. Mungkin nanti juga Pak Faizan juga bisa jelaskan ya Pak. Karena itu kan juga bagian dari enkripsi ya Pak. Ya. Kalau dari segi HTTP, kemudian HTTPS ya, secure-nya melalui SSL yang sudah kita beli gitu melalui hosting maupun cloud seperti itu. Dan juga kalau terbiasa teman-teman menggunakan MySQL atau MariaDB kan ada MD5 juga Pak. Itu kira-kira hal-hal secara sederhana itu cukup tidak Pak sebagai bagian dari infrastruktur atau mengamankan sistem maupun data kita. Kalau sistem mungkin melalui server tadi ya Pak, melalui SSL, kalaupun data mungkin melalui database kita dengan MD5 itu dienkripsi password misalkan biasanya bisa menjadi rangkaian tulisan yang acak atau random. Kira-kira hal itu sudah cukup ataukah perlu ditambahkan yang lain juga Pak kalau di pengembangan sistem? Ya, jadi kalau yang terkait dengan komunikasi di di web
Ya. Maka perlu tadi SSL gitu ya. Jadi biasanya nanti kalau udah ada SSL-nya, jadi default pemanggilan URL-nya jadi HTTPS. Nah, terus itu menandakan pas kalau dicoba dengan WARSAC gitu ya, di snifing, itu kalau yang ada SSL-nya ya atau ada encrypt-nya, itu tidak tembus. Jadi ibaratnya ada lapisan yang membungkus yang tidak bisa masuk ke dalam encrypt tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk mengetahui password yang pakai encrypt itu dia tidak bisa gitu menembus. Tapi kalau yang HTTP itu pas di WARSAC, di scanning, itu akan langsung ketahuan gitu ya. Kelihatan. Kelihatan. Nah, kelihatan user password gitu ya. User password. Nah, nanti di situ ada user yang mungkin salah input gitu ya, password salah input, tapi tetap terekam. Terekam, nanti pas dicoba lagi kan mungkin ada yang benar. Dari situ udah bisa untuk bisa membongkar user password yang tidak terenkript. Kemudian yang MD5 itu kadang kalau kita sudah masuk nggak dipakein password MD5, itu kadang suka ada penyerangan SQL injection. Di situ dengan komen-komen SQL misalnya tanda kutip 2 terus sama dengan terus tanda tanya. Itu dulu pernah saya tes juga praktek, misalnya saya dulu membuat program dengan VB, terus database-nya dengan Access. Nah, terus database-nya ini tidak saya amankan gitu, pakai user default aja gitu ya. Akhirnya saya coba masukkan dengan komen SQL injection, kemudian bisa gitu ya. File usernya sudah ada gitu ya, user ini. Cuma karena usernya tersebut hanya user operasional, nah ini pakai SQL injection bisa gitu ya. Tapi maka dari itu untuk supaya pengembangan terkait dengan program ya diusahakan MySQL-nya kan biasanya default-nya root, password-nya tanpa password atau bentuknya admin, terus kadang ada admin lagi dan sebagainya gitu. Harus udah cepat-cepat dirubah gitu ya sebelum launching ke internet. Karena kalau udah launching ke internet, yang lain udah mencoba masuk gitu ya, mencoba masuk. Kalau udah sampai masuk ke dalam database atau sistem, nah ini bisa data-data dirubah-rubah dan sebagainya. Makanya banyak web-web di device gitu ya. Nah di device ya udah, atau database-nya data-datanya sudah tidak sesuai lagi, yang awalnya mungkin data terkait dengan partai, atau jadi data-datanya data apa gitu dan sebagainya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di database biasanya memang kalau mau kita hosting, mau kita online kan seperti itu, memang kalau yang semula masih root, kita harus ubah untuk bikinkan akun database-nya ya Pak. Ya, Di username sama password-nya. Ya. Jadi hal-hal seperti itu memang cukup untuk mengamankan data kita biar nggak ditembus. Nah ini udah mulai ada pertanyaan Pak Fezan, mungkin sambil bisa dilihat yang ada di chat. Ini dari Pak Nam ya, Pak Nam dari Cilacap, izin bertanya, nama beliau adalah Pak Anam dari MWCN Wanarejo Cilacap. Untuk menentukan parameter koneksi sesi SSL gimana? Untuk yang SSL Pak, secure socket layer-nya. Mungkin koneksi session ya mungkin. Nah jadi kalau di kayak web service dia ada untuk itu ya, ada untuk kayak folder SSL. Di situ nanti pas dibuka ada untuk yang file SSL. Nah di situ bisa dirubah gitu ya, bisa dirubah dengan portnya yang awalnya menggunakan misalnya defaultnya jadi 80 gitu ya, yang itu default untuk HTTP bisa jadi ke 443 ke HTTPS gitu. Terus nanti di direct-nya itu juga akan dirubah ke yang langsung untuk ngebukanya dengan default-nya ke HTTPS. Atau kalau itu kan yang untuk yang kalau misalnya di internal ya, maksudnya untuk kalau misalnya kita belum ke hosting atau ke yang pelayanan ke SSL. Kalau kita ke layanan SSL itu kita biasanya kalau beli itu akan ini ya dapat ininya, terus kita masukkan ke dalam DNS gitu, DNS. Jadi banyak sih untuk yang pengaturannya gitu ya dan sebagainya.
Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau mau ke yang web service bisa filenya ke yang di Apache itu, ntar cari tentang yang ada SSL-nya, saya lupa di folder mananya gitu ya. Jadi kurang lebih itu. Nah, nanti di situ masuk ke file tersebut, di situ ada untuk konfigurasi terkait dengan SSL gitu. .config biasanya, Pak. Dirubah. Ya kayak misalnya di ini juga kan kalau di apa namanya Nginx atau di yang lainnya gitu kan, itu juga masuk ke, ada yang untuk merubah apa namanya yang SSL, ada yang merubah untuk apa default untuk direct langsung ke web langsung ditentukan, ada juga yang ke sub-subnya dan sebagainya gitu. Macam-macam di situ konfigurasinya banyak. Oh iya Pak Faizan, kira-kira nih kan di semua apa namanya penyedia hosting itu kan tidak semuanya untuk menyediakan sertifikasi ini Pak, apa namanya secure atau SSL ya untuk HTTPS. Dan biasanya dari sebagian ya beberapa hal yang pernah saya amati itu tetap mempertahankan HTTP saja Pak. Kira-kira kalau cukup dengan HTTP saja tanpa dengan sertifikat secure keamanan dengan SSL tadi, apakah bisa disiasati Pak dengan menggunakan apa gitu sekiranya bahwa sistem itu nggak sampai kebobol lah atau datanya dicuri dan lain sebagainya dengan cara mempertahankan HTTP tadi Pak. Ada ini nggak Pak? Ada antisipasi tidak? Ya paling terkait dengan tadi ya, kalau kita emang menggunakan HTTP yang mungkin kan kalau HTTP biasanya free gitu ya. Terus kalau yang ada penambahan SSL kita harus beli gitu ya SSL-nya gitu ya. Nah itu ya berarti kita mengamankan terkait dengan di sisi yang lainnya gitu ya, mungkin di database-nya. Jadi kalau yang terkait dengan web, database-nya kan di web itu selain ada program coding, ada database ya, database karena terintegrasi keduanya. Nah berarti di sisi database-nya diamankan, terus di sisi apa coding programmingnya juga diamankan gitu. Jadi setidaknya terus yang ditampilkan yang terkait dengan di database yang bisa diakses secara open gitu, mungkin yang emang tidak vital atau tidak rahasia gitu ya. Kalau rahasia benar-benar itu harus di-hardening terkait dengan servernya gitu ya. Karena yang web service, database itu kan ada di server, akan ditaruh di situ. Berarti selain pengamanan di server di-hardening, terus database-nya diamankan juga. Jadi istilahnya ada inilah langkah-langkah pengamanan secara keseluruhan gitu. Bukan hanya di satu sisi database saja gitu, tapi server juga, terus yang di coding program juga diusahakan kayak tadi ada HTTP get sama post gitu. Berarti kita harus menggunakan yang post atau apa gitu kan, karena tersembunyi. Kalau get kan bisa dilihat di URL-nya dan sebagainya. Kurang lebih itu. Terkait dengan metode yang bisa dipakai untuk ke MySQL maupun MariaDB dan database yang lainnya terkait dengan keamanan data. Oke, ya terima kasih juga Pak Anam sudah bertanya. Mungkin teman-teman yang lain, ini ada mahasiswa kita juga Pak, dari sebagian, ada teman-teman dosen juga, di media sosial juga ada tadi udah banyak yang like, komentar untuk hadir sih. Mungkin Bapak Ibu juga sambil ngisi form ya. Jadi kegiatan ini agendanya secara kontinu Bapak Ibu semuanya, sekedar informasi antara kolaborasi Unusia dengan NU online ya. Jadi hal ini bisa menjadikan bentuk pengabdian masyarakat, bisa bagian dari bagaimana membagi atau edukasi ke sahabat-sahabat, ke teman-teman, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya selain Pak Anam. Ini masih dalam segi, kalau kita bisa kelompokkan ini termasuk yang basic ya, Pak Faizan ya, secara fundamental ya Pak. Dari konsep dasar, kemudian bagaimana kita mengetahui isu-isu yang berkembang ya, berita-berita kebobolan data, informasi itu kan banyak. Jangankan di dunia, di Indonesia pun juga gitu kan. Dari beberapa lembaga atau kementerian yang ada. Gitu. Berarti hal ini sangat amat penting ya Pak. Sambil nunggu yang lain nih. Sambil nunggu yang lain, saya share screen tambahan kali ya, yang terkait boleh dengan Pak. Boleh Pak.
Nah, ini sekilas firewall ya. Nanti kan sekilas saya lihatkan terkait dengan firewall enterprise. Jadi firewall itu kan kalau istilahnya dinding api ya, tembok. Nah, ini tujuannya untuk memblok paket-paket yang lewat dari luar maupun dari dalam yang tadi sesuai map topologinya. Misalnya ada virus, maka keblok, di reject ya. Ada tidak ada virus filenya, maka dia diteruskan ke user ya, yang bersangkutan. Nah, berikutnya ini ada perbedaan firewall tradisional dan generasi sekarang, generasi berikutnya. Nah, di sini kalau tradisional ya, kalau yang tradisional ini kalau portnya ini dia firewall rule-nya ini allow port berdasarkan angka huruf ya. Angka maaf. Nah, terus kadang 53 ini kan dia port default dari DNS. Terus dia juga ada dipakai juga 53 untuk BitTorrent. Padahal kita mau blok BitTorrent, tapi karena kita bloknya 53, maka DNS pun keblok. Gitu ya. Tapi yang next generasi sekarang atau NGF ya, next generation firewall. Nah, ini bisa berdasarkan allow huruf ya, atau allow layanan. Yaitu misalnya allow DNS, maka DNS bisa, selain DNS maka terblok. Misalnya BitTorrent terblok ya, dan sebagainya. Nah, terus dahulu ini terpisah-pisah. Anti spam, antivirus sendiri, perangkatnya ya, atau softwarenya tersendiri dan sebagainya. Sekarang kalau di firewall yang enterprise ini udah dalam satu box. Dalam satu box sudah ada untuk VPN, udah ada untuk IPS, IDS, aplikasi kontrol, web filtering, sampai pada yang lainnya gitu, bandwidth management dan sebagainya, sampai availability, cluster dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh pemain firewall. Jadi ada Palo Alto, ada Fortinet atau FortiGate, ya. Ada Cisco, Checkpoint, Sophos, Postpoint, dan seterusnya. Nah, ini yang di sini ada leader. Maaf, sebentar saya ada telepon dulu sebentar. Sambil kita tunggu teman-teman semuanya. Ini forum yang sangat mulia ya, sangat menyenangkan. Jadi monggo siapapun bisa bertanya terkait dengan keamanan data, sistem maupun teknologi yang biasa digunakan. Bisa bertanya di kolom chat, komentar, atau maupun bisa raise hand ya, angkat tangan. Yang belum absen, silakan absen. Yang membutuhkan sertifikat bisa donasi. Sudah Pak, aman Pak? Ya, oke, aman. Siap, nah, lanjut. Jadi ini pemain-pemain yang di firewall ya, perangkat-perangkat firewall. Terus ada leader, ini yang memimpin firewall, yang memimpin ada FortiGate, Palo Alto, Checkpoint, dan Cisco. Nah, ini akan berubah terus. Jadi ini bersaing. Ini Sophos di visionaris, jadi penantang sama Huawei, penantang dari yang leader tersebut. Nah, yang pemain-pemain yang kadang yang sudah lama juga kadang bisa aja di niche player atau yang di paling bawah. Ya karena mungkin kurang upgrade, kurang update dan sebagainya. Contoh WatchGuard. Ini ada Sangfor juga yang pemain baru gitu. Jadi di sini ada kumpulan pemain lama sama pemain baru. Kalau yang pemain lama ke bawah berarti dia akhirnya kalah saing dengan yang di atas ini. Nah, ini pemain-pemain contoh firewall. Nah, ntar di dalam firewall itu ada untuk network protection, web protection, terus ada aplikasi kontrol, email protection, dan seterusnya. Nah, network protection berarti proteksi terkait tadi DDoS ya, terus ransomware dan sebagainya.
Ntar web protection ini terkait web-web yang misalnya situs-situs pornografi, situs-situs yang ada malware ya dan sebagainya. Kalau aplikasi kontrol ini nanti memblok terkait dengan situs-situs sosmed kayak bisa juga YouTube. Misalnya di jam kerja di perusahaan itu kan nggak boleh nih buka YouTube atau nggak boleh ngebuka Facebook dan sebagainya. Dia fokus ke kerjaan. Akhirnya bisa diblok. Pas di jam istirahat baru di open gitu ya. Ini bisa dikontrol di aplikasi kontrol dan sebagainya. Terus yang tadi anti spam ya, ini bisa mendeteksi kalau ada spam-spam masuk ya yang bisa menyebabkan ransomware atau file junk dan sebagainya macam-macam gitu ya. Ini bisa diblok dari sini dan seterusnya. Ini adalah fitur-fitur di dalam satu box firewall. Nah, ini contoh box firewall FortiGate gitu. Jadi seperti suite. Nah, di dalamnya ada prosesor, ada memorinya, ada storage-nya juga. Seperti kayak PC atau server gitu ya. Ada prosesor, ada ininya dan sebagainya. Tapi tambahan fitur yang utamanya itu yaitu firewall-nya ya, untuk memblok untuk paket-paket yang memang tidak berhak lewat ke dalam jaringan internal dan sebagainya. Nah, biasanya di dalam fitur tersebut ada contoh seperti IPS, antivirus, web filtering, anti spam tadi yang seperti yang di atas sebelumnya. Kalau yang di atas tadi sebelumnya Sophos, kalau ini yang FortiGate gitu. Nanti juga ada terkait dengan license-nya, expired-nya tanggal berapa dan sebagainya. Nah, terus kalau dalam membeli sebuah firewall, itu ada yang firewall yang versinya untuk yang perusahaan besar, ada yang perusahaan kecil. Gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan di organisasi dan sebagainya. Nah, terus dalam desain firewall, ini kita bisa mix mode, bridge mode, dan sebagainya. Nah, ini default-nya seperti ini kan. Nanti bisa dibikin mix skenario. Jadi selain tadi untuk LAN, ya, kita juga bisa memprotek yang wireless juga. Jadi akan dilewatkan ke firewall. Nah, terus ada bridge. Bridge ini jadi ada dua firewall. Ada firewall FortiGate, ada firewall Sophos, dan sebagainya di-combine. Maka salah satunya dibikin bridge. Dia akan memfilter secara dua gitu ya. Jadi akan melewati dua firewall yang lewat ke dalam ke internal gitu ya, dari luar ke internal. Nah, maka yang salah satunya dibikin bridge mode. Nah, terus juga di fitur firewall juga ada VLAN, virtual LAN. Ini juga salah satu bentuk untuk keamanan VLAN, dibuat VLAN. Terus berikutnya di firewall itu ada konsep-konsep zona. Ada one zone atau public, terus ada DMZ, perimeter zone, dan ada LAN zone. Gitu ya. Nah, nanti fitur fitur yang ada di mana di firewall ini contohnya tuh tadi ya, ada firewall. Kalau kita lihat menunya ada IPS, ada web, ada application, ada wireless, ada email. Jadi dalam satu box itu ada menu-menu untuk mengatur secara keseluruhan gitu ya. Terus yang terkait network ada VPN network, jadi bisa dibuat di sini juga VPN, bandwidth management dan sebagainya. Nah, ini yang tadi aplikasi kontrol ya. Facebook tidak boleh, Twitter boleh gitu ya. Maka lewat Twitter, yang Facebook keblok kalau ada karyawan yang membuka pada jam tertentu gitu ya, pada jam kerja bukan di jam istirahat. Itu bisa dikontrol. Terus ini yang email yang ada spam maka dikarantina, yang tidak ada spam normal maka dia bisa lewat. Terus VPN ada serangan dari luar yang tidak ini maka bisa diblok. Ya, ada tagger. Nah, ini Sunstorm. Jadi dia akan kayak honeypot. Jadi akan di file-file yang dikira virus ini akan dikirim ke Sophos Sunstorm atau ke yang update ke situs Sophos-nya ya, lab Sophos-nya, nanti akan dideteksi ini virus atau bukan. Kalau virus maka diblok, kalau yang ya diteruskan. Terus ada report-nya juga. Ya kurang lebih itu tambahan dari yang firewall yang enterprise. Terima kasih. Oke.
Makin jelas ya teman-teman semuanya bagaimana cara kita untuk mengamankan dan lain sebagainya dari segi server. Pak, saya cukup penasaran juga, Pak. Mungkin nanti juga ditambahi oleh teman-teman yang lain. Kan kita tahu bahwa ada hosting, kemudian ada yang berbasis cloud juga, Pak. Bagaimana nanti kita ngontenkan sistem kita misalnya. Nah, kira-kira yang lebih aman yang apa, Pak? Kita mau sewa hosting ataukah yang cloud sekalian gitu? Dari segi penyimpanannya kah atau dari segi sistem itu sendiri? Oke. Jadi sebenarnya yang sewa hosting juga masuk kategori ini ya, istilah cloud. Ya. Tapi nanti yang cloud yang benar-benar menyediakan infrastruktur dan sebagainya yang lengkap itu ada biasanya di yang umum sering digunakan ada ke Google Cloud Platform atau GCP, ada Microsoft Azure dari AWS Microsoft, itu ya, Pak? ya, terus AWS ya AWS, terus ada Alibaba. Nah itu biasanya itu 4 itu yang bersaing gitu ya, yang pemain besar terkait dengan cloud computing yang menyediakan infrastruktur. Nanti di dalam infrastruktur itu ada yang di sisi dikelola oleh vendor, ada yang kalau mau dikonfig oleh sisi pengguna gitu, user gitu ya. Nanti tergantung, diberi kebebasan gitu. Jadi kita bisa mengelola sendiri atau bisa vendor yang mengelola. Tapi sebenarnya kita hanya mengelola itu di sisi aplikasi gitu ya. Terus sama kalau terkait dengan hardware-nya sudah disiapkan di cloud. Tinggal kita memilih paket layanan yang mana yang mau akan ditentukan. Misalnya layanan yang emang speknya rendah, maka ini akan berdampak ke biaya ya. Jadi kalau kita memilih spesifikasi yang rendah, biayanya biasanya akan murah sewanya. Nah ini sewanya ini per detik. Jadi kalau ada mengakses itu akan kena cas gitu ya per detik. Tapi kalau misalnya tidak ada yang akses, kita bisa stop layanan. Nah ini jadi sewanya nggak berjalan gitu ya. Jadi itu trik-trik untuk supaya menghemat gitu ya dan sebagainya. Nah itu rata-rata emang semua per detik dan per menit gitu ya untuk layanan yang Microsoft Azure, GCP dan sebagainya. Nah terus di dalam Microsoft GCP atau itu ada buat VM. Nah ini VM ini atau virtualisasi. Ini juga penting gitu di dalam infrastruktur gitu ya. Jadi ntar ada lagi tambahan terbarunya, trennya ada kontainer, itu ada Docker, Kubernetes dan sebagainya. Itu lebih cepat lagi untuk membuka aplikasi-aplikasi program karena kita tanpa perlu membuka OS-nya dulu gitu ya dan sebagainya. Nah, untuk keamanannya itu ada fitur firewall. Firewall di dalam masing-masing penyedia layanan entah di GCP atau di itu ada di network, nanti ada firewall. Firewall-nya itu kita bisa atur sendiri. Kalau misalnya ada yang boleh online atau boleh yang memanfaatkan port tersebut, maka kita bisa open. Tapi kalau tidak boleh untuk buka, maka kita bisa blok, tutup dan sebagainya. Jadi kita bisa memanage sendiri gitu untuk terkait itu. Tapi kalau kita tidak ada kemampuan untuk itu, kita bisa juga itu di sisi vendor yang akan mencoba mengkonfig dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya terkait dengan keamanan Google, keamanan Microsoft Azure dan sebagainya sudah bagus lah gitu ya. Tapi tinggal kita bisa wadahnya udah disiapkan, tinggal kita bisa mengkonfignya. Tapi kalau tidak bisa mengkonfignya ya itu keamanan akan kembali kepada perusahaan sendiri kalau misalnya tidak bisa mengamankan ya berarti bukan karena infrastruktur yang adanya gitu ya, bisa jadi dari manusianya, SDM-nya yang kurang memahami tersebut gitu ya untuk konflik dan sebagainya. Kurang lebih itu sih. Iya Pak, betul sekali hal seperti itu memang kita kembalikan lagi ya dari segi corporate, kemudian SDM-nya, resource-nya, apakah sudah melakukan upgrading kompetensi dari masing-masing sumber daya manusianya, sumber daya teknologi dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu yang lain boleh bisa bertanya, bisa angkat tangan. Atau dari teman-teman NU online juga bisa, atau dari NU di se-Nusantara ya, se-Indonesia. Jadi nanti ada cloud
cloud, ada yang ini ya, apa, on-prem. On-premise itu berarti kita membuat server sendiri atau data center sendiri di dalam di internal kita gitu ya, tanpa menyewa. Tapi kalau cloud berarti kita menyewa keluar gitu ya. Nah, terus di sini biasanya kalau perusahaan pemerintah itu jarang ke cloud karena kan takutnya data-datanya nih rahasia gitu ya. Data negara. Jadi dia membuat apa sendiri servernya, data centernya di dalam apa perusahaan di dalam pemerintahan tersebut gitu. Berarti nggak bisa untuk menggunakan vendor seperti itu ya Pak? Kalau seandainya dari segi Vendornya ada, government. vendornya tetap ada, Gitu. tapi dia tidak apa mempublish ke luar atau ke vendor cloud. Jadi vendornya vendor yang di dalam aja. Jadi kan di dalam tuh ada kayak Telkom Sigma, terus ada apa cyber ini itu kan diantara ini apa penyedia layanan apa untuk ini ya untuk DRC tapi di lingkup Indonesia gitu. Tapi kalau yang di lingkup apa luar, nah itu disimpannya di cloud-cloud yang tadi Microsoft Azure, AWS dan sebagainya. Gitu sih. Sebenarnya kita masih ada waktu sih Pak. Boleh teman-teman yang lain bertanya atau Pak Anam lagi. Kita sambil isi atau teman-teman mahasiswa ada Akmal, ada Dewi bisa bertanya. Ya udah, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin closing statement Pak Faizan terkait dengan keamanan sistem informasi, tips and trick untuk menjaga kerahasiaan data dan sistem yang sedang kita bangun. Paling closing statement-nya ya kita tadi sesuai dengan yang di borderless world. Jadi di samping apa kenyamanan itu sebenarnya ada ketidakamanan gitu. Jadi saat kita mau browsing gitu ya, sebelum browsing kita sudah mencoba menyiapkan ini dulu ya, menyiapkan terkait dengan keamanan di internal sendiri. Jadi biar nanti tidak terjadi masalah gitu ya. Ya walaupun emang belum ketahuan secara ini ya, belum secara apa jelasnya itu langsung kena gitu ya. Tapi kan kadang bisa aja gitu ya. Jadi pastikan itu tindakan preventif itu yang dinomorsatukan gitu ya. Biar tidak terjadi masalah harus apa membenarkan dan sebagainya gitu. Nah paling itu aja preventif di dalam sistem keamanan tujuannya untuk mengamankan gitu. Terus kita jangan anggap remeh gitu ya. Terus juga yang terkait dengan apa profil tadi jangan terlalu detail di sosial media dan sebagainya. Kurang lebih itu sih closing statement-nya, sekedar apa mengingatkan. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Faizan. Terima kasih banyak atas penyampaiannya Pak. Hampir 2 jam kita mendengar penyampaian dari Pak Faizan, dari teori maupun praktek ya Pak. Menurut kami itu sangat bermanfaat sekali bagaimana kita memahami tentang keamanan data, keamanan sistem informasi ya, bagaimanapun klasifikasinya dan lain sebagainya. Itu saja Pak Faizan, apa yang sudah disampaikan tadi, bagaimana kita tahu ya ruang lingkup dari keamanan sistem informasi itu sendiri, terus berita-berita yang beredar terkait dengan pembobolan dan lain sebagainya, terus bagaimana cara kita untuk mengklasifikasi keamanan sistem informasi itu sendiri ya, dari segi fisik, data, kebijakan pastinya, seperti itu. Kemudian kita jadi tahu bagaimana network topologi ya Pak, antara satu dengan yang lain. Mungkin tadi juga disampaikan apa pilihan yang paling tepat untuk dijadikan sebagai rekomendasi topologi itu sendiri. Terus kita memahami bagaimana dari segi threat ya, dari segi threat dan juga vulnerability, dari segi ancaman maupun kerentanan dari sistem itu sendiri. Terus cara kita untuk memproteksi ya Pak, memproteksi data, sistem, bagaimana kemudian kita semuanya diajarkan setidaknya ada langkah preventif sebelum protektif gitu ya, atau detektif gitu. Jadi mencegah
lebih baik sebelum sistem itu benar-benar dikatakan aman, walaupun memang ada gium no system is safe gitu ya, tidak ada sistem yang aman, tapi dari bagaimana kita belajar dari kesalahan, dari permasalahan yang ada, terus kemudian masalah-masalah yang dihadapi maupun tantangan yang dihadapi menjadikan kita lebih bagus, lebih baik lagi untuk mengamankan sistem kita itu sendiri. Terus pesan dari Pak Faizan yang mungkin nanti bisa kita ingat adalah jangan remehkan sesuatu hal yang kita tidak tahu bahwa itu memang ternyata bisa berpengaruh terkait dengan sistem kita. Kalau kita mengingat Pak Faizan bahwa ada yang mengatakan keamanan sistem itu bagaimana kita mengamankan rumah kita. Kalau rumah kita biarkan pintunya terbuka, besar kemungkinan data-data kita maupun harta benda kita yang ada di rumah juga bisa dengan mudah kecolongan dan lain sebagainya. Maka langkah apa yang perlu kita lakukan? Di tembok kah depannya gitu kan? Kemudian dikunci kah pintunya dan lain sebagainya. Itu bagian dari ilustrasi bagaimana sebuah sistem itu ya seperti halnya rumah. Oke, itu saja. Mungkin sebelum ditutup ada penyampaian mungkin dari teman-teman NU online, Pak Kendi atau yang lain? Suaranya. Oh ya, kita bisa foto bersama teman-teman semuanya yang ada di forum Zoom ini. Bisa dihidupkan videonya masing-masing, bisa open cam, open kamera sebagai bagian dari dokumentasi. Monggo Pak Anam, Pak Joko, Pak Santri Desa, Pak Akmal, Nuril, Pak Udin, Dewi. Ayo, jangan malu-malu. Di forum bersama ini. Yang lain? Apa cukupin aja? Dimulai dari Pak Kendi. Suaranya nggak kedengeran Pak Kendi. Oke, Pak Udin ya. Ayo Dewi, Mbak Nuril, Mas Akmal. Nah, mantap. Itu kan cakep. Dewi ini Ya, Pak. mahasiswa Iya, kita, Pak. Pak Kendi. Gak apa-apa, biasanya juga gimana, suka selfie-selfie kan. Ya. Ayo. Trial. Oke. Nah, cakep. Bentar ya, Pak. Biar agak sedikit banyak. Trial. Oke, kita hitung Bapak Ibu semuanya. Kelihatan dong. Nah, 1, 2, 3. Oke. Mungkin dari Pak Kendi juga bisa ambil dokumentasi, juga boleh di screenshot, Pak. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya bergabung di Zoom maupun Facebook ya, atau media sosial YouTube mungkin nanti bisa diinikan terkoneksi langsung oleh NU Online di semua medianya. Terima kasih Pak Faizan atas penyampaiannya terkait dengan keamanan teknologi sistem informasi. Pada Pak Kendi selaku perwakilan dari pimpinan dari NU Online, mungkin minggu depan dan seterusnya nanti terus untuk bisa melanjutkan aktivitas kita seperti ini. Itu saja Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak. Kami akhiri, mohon muafiq ila famitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di workshop lanjutan.